Oke. Perkenalkan, nama saya Hartal Pionanda, Artemis 022. Saya Aldrin Zean, Artemis 065. Panggilannya siapa? Kalau saya sendiri Pio, kalau ini Kalau saya Zean. Sean. Oh, Sean. Sean, ya. Sean Gelael lu. Ya udah lanjut. Oke, ini kan sebenarnya Wawan wajib ya, tapi sebenarnya emang penasaran juga sih. Kayak pertama kali ekspektasinya sebagai kabit eksternal tuh apa? Emang gue gak ada format kenalannya. Oh, ada ya? Apa? Emang suruh format Dari kenalan? tadi ada loh gue format kenalannya. Oh, Oh iya. Ada apa aja? Terserah dari Oh, Ya, sama aja kayak yang lainnya. eh. Nama gue Kiko Immanuel Sibarani, biasa dipanggil Kiko. Testral 082 sebagai ketua bidang eksternal. Lanjut ya, pertanyaannya tadi. Ya. Jadi kayak ekspektasi awalnya pas ngambil posisi ini tuh apa gitu? Sebagai kabit, Ya. gue nggak banyak berekspektasi sih, soalnya gue udah dari awal magang gue udah di eksternal, jadi gue udah tahu gitu sebenarnya skop pekerjaannya eksternal tuh gimana. Jadi ya ekspektasinya ya gue lebih keluar, gue bukan ke dalam. Itu aja sih, kayak gue harus ke himpunan lain, gue sama kadip gue harus ke alumni sama kadip gue harus ke pihak luar di luar ITB sama kadip gue. Jadi terus memikirkan soal pengabdian masyarakat juga kan, gitu. Dan semuanya itu sudah ada di kepala gue jauh sebelum gue ditawarin jadi kabit eksternal. Nah, kan gue di eksternal dari magang, berarti gue udah ngelihat dua kabit yang berbeda, ya kan, sebelum gue akhirnya naik. Jadi gitu. Jadi enakan. Saya dulu kali lanjut. kayak dari saya master sama seperti sebelumnya. Di FTMD ada 3 himpunan nih. Apa itu? HMM, KMPN, MTM. Banyak orang yang bilang sekre sebelah itu himpunan yang paling keren. Kalau dari master sendiri itu kayak ada rasa yang nggak enak atau rasa irinya gitu. Siapa tuh yang bilang himpunan sebelah paling keren? Banyakan orang, bahkan dari mereka sendiri kan. Self proclaim berarti. Iri sih gue nggak ngerasa iri, karena justru ya setiap himpunan ada plus minusnya. Kayak kalau masalah yang sebutan itu gue nggak ngerasa iri sih. Gue justru ngerasa iri sama mereka tuh, alumninya kuat. Tuh, walaupun kita juga sudah terstruktur ya, lebih terstruktur sekarang dan gampang di approach, tapi alumni mereka yang harus diakui lebih kuat. Kalau masalah keren, keren perspektif lah, Preferensi. iya kan, ya keren. Gue nggak iri sih, karena emang gue ngerasa himpunan yang terlalu gede justru akan membuat beberapa anggota yang akhirnya tenggelam juga di himpunannya dia, bener nggak? Mungkin kesempatannya masih lo harus ikut-ikutan lah. Nah, kalau di sini menurut gue, dengan dulu gue yang bukan siapa-siapa di TPB, akhirnya gue bisa gini kan sebenarnya ya karena kesempatannya banyak dan emang chance untuk semua orang aja kayak gitu. Kalau sama MTM juga sama lah, semuanya menurut gue kerennya pasti nggak perlu. Hela sebelah pernah berantem bro di himpunan, di himpinya kita nggak pernah berantem, kita santai. Iya, benar. Nah ini gue tidak pernah iri, justru gue ketika masuk ke campaign gue bisa lebih ngelihat oh ya positifnya ada di sini. Kayak ya kalau mungkin dulu TPB, mungkin kalian juga yang baru TPB, gue ngerti sih kalau emang ada anggapan kayak gitu. Gue sangat mengerti karena emang ya dosen FTMD aja kan isinya basically anak HMM kan. Iya. Jadi emang ya anak sulung lah mereka. Dan ya udah, tapi setelah gue masuk kayak gak yang jomplang juga sebenarnya. Oke, mungkin aku lagi ya. Jadi ini sih kan menurut saya dari semua bidang tuh yang paling unik sebenarnya eksternal. Soalnya megangnya cukup walaupun memang eksternal ya, emang bener-bener luar aja, tapi kan kadang-kadang objeknya sangat-sangat berbeda tuh treatmentnya tuh. Apalagi ada yang bisa harus treatment alumni, terus himpunan lain, belum lagi masyarakat itu sendiri. Nah itu kalau dari master sendiri gitu, kayak
idealnya treatment tuh seperti apa sih kalau dalam eksternal itu sendiri? Jadi per divisinya gitu Iya. dengan target ininya. Sebenarnya kalau ya itu satu hal yang harus disadarin juga kalau emang lo berkecimpung di eksternal. Yang pasti biasanya ya dari kadif, pemilihan kadif itu sudah pasti biasanya orang-orang yang sudah ada di situ sebelumnya, yang pengmas ya sudah dari situ sebelumnya, atau bahkan lebih baik lagi yang sudah memang main pengmas entar di pusat, kan banyak tuh kayak gebrak atau pelmut gitu. Jadi kayak itu biasanya memang, saya bukan mau bilang eksternal itu mau eksklusif, tapi enggak, karena memang ya sudah harus tahu gitu loh, karena kan ketika lu keluar ketemu orang ya lu margin kesalahan lu lebih kecil dibanding lu internal kan. Kayak kalau lu salah depan masa KMPN kan sebenarnya ya bisa dimaafkan. Kalau lu sama alumni belum tentu bisa dimaafkan. Kalau sama dosen sama, masyarakat pun sama, dan himpunan lain pun masih sama, walaupun posisinya masih sama-sama mahasiswa ya. Cuma ya lu tau lah kan, gesekan-gesekan pasti ada. Jadi ya itu yang pertama harus dari orang yang sudah berada di divisi tersebut. Dan ya basically yang lainnya tinggal mengikuti aja sih. Jadi gue ngobrol gitu sebelum akhirnya naik, kayak gimana nih income intrakampus, gimana nih hubla baiknya, gimana nih pengmas baiknya. Terus ngobrol juga sama yang sebelumnya, harus itu biar transfer knowledge-nya ada, biar kita juga nggak salah langkah pas di masa kepengurusan orang. Tapi emang bisa dibilang ya cukup sulit lah, namanya kan ngadepin orang ya, capek ngadepin orang, emang nggak gampang. Oke, Dan mau lanjut? Oke, master kan udah tahu nih dinamika sama bentuk-bentukan dari KMPN ini di dalamnya gimana. Nah, master sendiri berharap apa dari masa Artemis masuk ke KMPN tuh bakal jadi apa di KMPN? Bakal mengubah atau bakal memperbaiki atau jadi buat KMPN lebih baik gitu? Ini gue jujur-jujuran dulu ya, melihat katanya latar belakang angkatan lo academically strong, tapi ininya kecenderungan untuk ininya kurang lah ya. Itu menurut gue yang harus dilakukan adalah better kalian jangan nyaman di, ya itu kayak belajar. Ya belajar penting, maksudnya yang sekarang akhirnya berada di ring 1 ring 2 pun itu tentunya sebelumnya akademiknya udah di handle dulu kan. Ya tapi membuka diri lah, maksud gue kalau masalah memperbaiki KMPN gue tuh terlalu berat. Paling ya meneruskan aja apa yang udah ada sekarang, seenggaknya lu sesimpel KMPN itu rame, kita sudah sangat bersyukur sebagai BPP. Proker kita kalian isi, itu sudah sangat bersyukur kalian dukung proker kita. Jadi yang pertama ya itu apapun sifat lo, kayak gue udah lihat tuh MBTI lo kebanyakan introvert loh, beneran. Angkatan lo tuh kebanyakan introvert, dan dia itu bukan suatu halangan juga, karena gue juga introvert. Gue TPB itu bukan siapa-siapa, gue nggak kelihatan di TPB, jujur-jujur aja ya. Udah gitu online lagi kan gue, jadi orang-orang juga berpada kenal gue pasti AE. Jadi jangan berkecil hati lah kalau emang lu sifatnya entah introvert, entah yang malu-malu gimana kan. Ini tuh kan kita jumlahnya nggak terlalu banyak kan, ya justru ini tempat lu buat ya udah berbaur aja kayak. Dan di setiap angkatan pun orangnya berbeda-beda, sifatnya nggak yang homogen semua. Ada yang kepala bidang apa ketua bidang? Ketua bidang. Introvert banget, extrovert banget, ada yang ambivert di tengah-tengah, ada yang sukanya ini, sukanya itu. Ya gue yakin semuanya akan ke-provide di KMPN. Jadi masalah lu mau bergerak ke atas dan ketemu orangnya aja sih. Jadi ya lanjutin, ramein aja yang udah ada. Jadi bisa lah. Kan ini udah salah satu hal yang bagus buat angkatan kalian, kayak masih ada di sini rame-rame. Wah, kita juga udah seneng anjir, sesimpel ini doang. Gitu sih. Gak usah yang berat-berat, sesimpel itu doang di KMPN mas sebenarnya. Nanti yang lainnya tinggal ngikutin chain reaction aja. Terima kasih Master. Terima kasih. Foto dulu ya.
Bentar.